Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Efeknya dikecilin aja, paling ujung. Bersyukur hari ini kita masuk minggu kedua di bulan Agustus. Kita sebentar akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita di hari Rabu nanti. Karena itu Rabu ini ya, kita tidak ada doa ya, Umaya. Rabu tidak ada doa ya, karena hari kemerdekaan semua pasti sibuk di wilayah masing-masing. Doa malam minggu ini nanti digabung di Rabu depan, dan saya percaya bahwa perjalanan bangsa kita yang cukup panjang dan diwarnai dengan berbagai hal, bahkan semua masyarakat, suku, ras, agama, semua berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ya, ini masih noise. Middle height-nya mungkin dikurangi dikit. Oke. Tema kita bulan Agustus, rehat, relasi sehat antar teman. Dan minggu kedua ini, yang lalu kita boleh belajar bagaimana kasih itu harus menjadi dasar dalam pertemanan, persaudaraan, dalam kaitan kita bersosialisasi, punya relasi, punya hubungan dengan sesama. Minggu lalu kita diajar kasihilah sesamamu seperti kita mengasihi diri sendiri. Bahkan sebuah hal yang ditekankan oleh Yesus, mengasihi sesama sebanding atau berpadanan kasih Anda kepada Tuhan. Kalau kita diminta mengasihi Tuhan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan, segenap jiwa, ini juga harus menjadi standar kita, Anda dan saya mengasihi sesama. Dengan kata lain, orang yang mengasihi Tuhan pasti mampu mengasihi sesama. Kalau ada sesuatu, ada pergumulan, ada hal-hal yang menghambat Anda dan saya untuk bisa mengasihi sesama, maka sebenarnya simple. Cross check kasih kita kepada Tuhan sejauh mana. Sebab Alkitab pun mengatakan kalau Anda dan saya tidak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana mungkin Anda dan saya bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Itu standarnya simple sebenarnya, tetapi simple bukan berarti sederhana tidak punya nilai, tetapi bobotnya luar biasa. Karena kata yang dipakai mengasihi Allah, kata yang sama juga dipakai untuk mengasihi sesama. Artinya bobotnya harusnya sama. Anda tidak bisa membiarkan diri Anda sendiri ketika Anda masih punya persoalan, masih punya sakit hati barangkali kepada sesama atau orang-orang di sekitar Anda. Kemudian Anda berkata, aku kan cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan pasti beres dengan sesama. Amin. Sebab Tuhan sudah membawa kita untuk menikmati kasih itu. Kemudian minggu lalu kita juga belajar mengasihi sesama sama seperti Anda juga mengasihi diri sendiri. Nah, hanya jadi persoalan kenapa seringkali terjadi perselisihan, terjadi percekcokan, kita simpan sakit hati, kita nggak mau beres. Ada kemungkinan karena kita juga nggak beres dengan diri sendiri.
Saya pernah ngalami itu. Saya pernah punya dendam juga. Tetapi ketika Tuhan tegur, saya harus buka hati. Dan saya mau tidak mau harus taat. Dan sampai hari ini saya belajar untuk tidak menyimpan sesuatu yang bisa menghambat kasihku kepada Tuhan, kasihku kepada sesama. Saudara, minggu yang kedua ini mari kita belajar setelah kasih minggu lalu menjadi dasar pertemanan kita. Ada hal penting yang perlu menjadi perenungan kita sekalian. Bagaimana sih menjadi sahabat yang betul-betul disebut sahabat sejati? Nah, kita akan belajar dari teks firman Tuhan. Kemarin dari perjanjian baru, sekarang kita akan kembali mundur. Bukan berarti mundur pikiran, mundur yang lain-lain, tidak. Tetapi kita belajar dari kitab perjanjian lama. Amsal 17 ayat 17. Ini angka cantik ya, 17 Agustus, 17 Agustus tahun 45. Ya. Ya, ini angka yang, tapi terus jangan dipikir oh ini angka baik berarti saya harus ini itu. Wah, itu salah. Semua ayat baik ya. Kadang-kadang kalau kita terima ayat emas, ya sudah ngambil ayat emas, begitu ayatnya celakalah kamu. Itu dibalikin ayatnya. Kita cari, buka, diberkati. Loh, ini nih pesan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita nggak mau semua ayat gitu ya. Tapi saya percaya kita tidak seperti itu. Amin. Amsal 17 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau Anda sudah lulus bagian yang pertama kemarin, mengasihi sesama sebanding atau berbanding lurus dengan kasihmu kepada Tuhan, maka yang kedua minggu lalu kita belajar mengasihi sesama, sama seperti saya juga merawat diri saya, mengasihi diri saya tidak mau melukai diri saya, begitupun saya nggak mau melukai sesamaku. Saya merawat diri saya pun akan merawat teman-teman, merawat sesama yang ada yang Tuhan percayakan di lingkaran hidupku. Mungkin ada ring pertama, ada ring kedua, ring ketiga dan seterusnya. Ada anak, mungkin pasangan kita atau orang tua kita ada di ring pertama. Ring kedua mungkin kerabat keluarga besar. Ring ketiga tetangga kita. Ring keempat mungkin sesama pada umumnya. Kalau Anda betul-betul bisa mengasihi Tuhan, maka Anda bisa mengasihi sesama. Kalau Anda bisa mengasihi diri sendiri, saya tidak mau menyakiti diri saya. Sebab kalau saya sakiti diri saya sakit, maka saya pun tidak mau menyakiti orang lain. Bagian pertama kita kemarin sudah belajar. Yang berikutnya kita belajar pada ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal penting. Yang pertama, sahabat sejati adalah sahabat yang betul-betul melandasi semuanya dalam kasih. Ya, karena kemarin kita sudah bahas tentang kasih, saya tidak akan lama-lama di sini, Saudara. Coba kita akan lihat sahabat sejati dalam kasih. Kalimatnya jelas di situ. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Persahabatan antar teman akan menjadi sehat bila Anda dan saya melandasi persahabatan, melandasi pertemanan itu dengan kasih, bukan dengan hal yang lain.
Saudara, ketika saya coba pelajari menaruh kasih setiap waktu itu bicara apa? Saudara, ketika Anda membangun relasi, Anda membangun sebuah hubungan, Anda punya teman, Anda punya relasi, Anda punya sahabat, maka dalam pertemananmu, persahabatanmu, Anda harus melandasinya dengan kasih. Dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, artinya tidak berujung pada satu titik waktu tertentu saja, tapi sepanjang waktu hidupmu, sepanjang Anda membangun pertemanan, kasih yang mewarnai, bukan tujuan lain. Kenapa ada istilah ciak ciong? Wah, kalau nggak ngeciak, nggak ciong, Pak. Nggak untung, nggak dapat sesuatu yang menyenangkan buat saya. Kalau pertemanan kita didasari bahwa kita punya maksud tertentu, maka satu kali waktu akan hancur. Sebuah kongsi. Ini kan kalau dalam dunia bisnis banyak hal yang saya temukan, intrik-intrik apapun, sehalus apapun, tujuannya adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya untukku. Aku gak peduli you kalah, aku gak peduli you melarat, aku gak peduli kamu mengalami kesusahan, tapi buatku adalah aku cuan, aku untung. Saudara, kalau persahabatan didasari dengan tujuan-tujuan seperti ini, maka akan banyak terjadi akar kepahitan. Oh, ternyata dia dekat sama aku karena punya mau. Makanya banyak seringkali kita dengar ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Selagi Anda bisa memberikan kontribusi kepadaku, it's okay, yuk kita jalan. Saudara, saya tidak mengerti secara utuh sempurna dalam pengertian dunia bisnis bagaimana dengan istilah katakanlah trik atau mungkin dengan cara apapun disebut itu. Bahkan ada banyak kiat-kiat bagaimana membangun sebuah usaha yang baik. Kita harus membangun relasi yang begitu banyak, tetapi ada hal-hal secara implisit tersembunyi. Ada tujuan-tujuan khusus, tapi kita bersyukur Alkitab mengajar kepada kita, firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau Anda memposisikan diri sebagai seorang sahabat, buat sahabatmu. Artinya ketika Anda membangun hubungan, ketika Anda membangun relasi, mari dasari relasi hubunganmu mutlak hanya dengan kasih. Karena kalau dengan kasih Anda itu akan terjaga hati. Toh kalau mungkin satu kali waktu teman kita menyakiti kita, karena kita gak punya kepentingan apapun, kita tenang, hati kita gak merasa terluka. Ada kemungkinan kenapa hati kita bisa terluka, karena kita mungkin tidak punya motivasi yang tulus. Kita punya sesuatu secara tersembunyi yang tidak terlihat di permukaan, tapi ada di bawah, tidak terlihat di atas. Kita punya tujuan-tujuan tersembunyi, oh halus sekali. Tapi ketika tujuan itu tidak terpenuhi, hati kita mulai dongkol, hati kita mulai jengkel. Dan kita mulai ancang-ancang, kalau bisa aku berhenti berhubungan dengan dia. Aku lupakanlah bisnis ini, aku mungkin berhenti nanti gimana dengan cara apa saja. Pokoknya berhenti, titik dan lain sebagainya. Saudara, mungkin hubungan kerja dagang berhenti, selesai. Tapi kalau hati belum beres, ini akan terus berkesinambungan. Saudara mungkin berpikir
Apa Pak Antipas atau pendeta nggak ngalami persoalan-persoalan, ya kok kayaknya enak temen gitu ya. Saudara, justru kami pun hamba-hamba Tuhan tuh manusia biasa. Pendeta juga manusia gitu ya. Bisa terluka, bisa sakit hati juga kata orang. Tapi jujur, ya saya berusaha untuk menjaga tidak mau terluka hati. Jadi saya nggak bisa membayangkan sakit hati itu kayak apa gitu sakitnya. Tapi yang jelas sakit gigi itu saya bisa membayangkan. Oh itu sampai ubun-ubun. Begitu musik dup cak dup cak dup itu langsung di situ. Tapi begitu gigi sudah dibetulkan, mau musik keras juga cuman manggut-manggut. Ya enak ya beatnya. Saudara, kalau hati kita beres, mau besar persoalan apapun yang ada di depan kita, kita bisa memandang dan bisa tenang. Tuhan sumber pertolongan. Amin. Saya sempat terintimidasi. Waduh, kalau sakitnya berlanjut, jangan-jangan bisa muncul kanker. Karena kanker bisa muncul dengan sebab apapun. Ya, secara ilmu kesehatan, manusia cowok cewek itu punya ada sel kanker. Semua punya. Dan itu tergantung dipicu oleh makanan, dipicu oleh apa, dan itu membuat aktif. Jadi luka apapun, apalagi yang di dalam, kalau di luar kan bisa kita tahu, yang di dalam luka apapun ketika tidak selesai sampai tuntas, ketika itu bisa mengendap, itu bisa menimbulkan juga, memicu sakit yang lain, kemudian aktiflah sel itu. Saudara, mari kita belajar. Kalau kita simpan rapat-rapat, satu kali waktu akan muncul ke permukaan. Dan kalau sudah muncul ke permukaan, karena semula terus kita tahan-tahan, itu begitu muncul meledak. Makanya seringkali kita dengar, kalau aku mati, titip pesan sama keturunan, orang ini jangan mesong apalagi sangseng. Karena apa? Muntap. Padahal kalau kita datang pun itu nggak mungkin bangun kan, yang sudah meninggal. Apa kemudian bangun, stop, aku jangan dikubur dulu, itu ada orang itu, kan enggak. Ini hanya kiasan saja. Karena apa? Saking dongkolnya. Tapi seorang sahabat sejati, dia menaruh kasih setiap waktu. Saya coba temukan pemikiran, pemahaman ini, menaruh kasih. Sama seperti ketika Anda berjalan beriringan bersama dengan teman Anda. Anda berjalan di karpet merah sepanjang perjalanan hidup Anda. Tetapi yang Anda lewati karpet merah itu adalah landasannya adalah kasih. Ketika Anda berjalan bersama, gesekan bisa terjadi, persoalan bisa terjadi. Mungkin teman kita down, kita menolong dia. Kita down, teman kita tolong kita. Mungkin ada info dari luar yang bisa memprovokasi kita. Kita bisa saja, mungkin ada kecurigaan satu dengan yang lain. Tapi selagi Anda berjalan di karpet kasih itu, Anda akan tetap terjaga untuk saling mempercayai satu dengan yang lain. Tapi ada banyak orang Kristen gak mau melandasi dengan kasih. Makanya tokoh terkenal Mahatma Gandhi, dia bilang, aku hormat dan salut kepada Yesus dan ajarannya tentang kasih. Tapi aku sedikit, tanda kutip, kekristenan tidak hidup di dalam kasih. Bukankah ini sebuah tamparan buat kita orang Kristen? Saudara, mari kita belajar. Rehat
Anda mau membangun relasi sehat antar teman, kasih jadi modal. Standar kasih minggu lalu kita belajar. Menjalin sebuah persahabatan, kasih juga berdampak. Saya tidak perlu sebut, dan saya secara implisit saja, ini streaming kurang etis. Saya sempat dengar kesaksian seorang anak Tuhan di tempat ini. Bagaimana bukan karena kesalahan dia, tetapi dia harus membayar kesalahan, dalam tanda kutip katakanlah kesalahan, sebuah usaha, dan dia harus menerima konsekuensi itu. Tapi ketika saya dengar cerita orang ini, tapi nggak ngerti loh Pak, saya nggak dendam, tetap mengasihi, dan saya tetap ada dalam damai sejahtera. Dan ketika selesai, justru orang ini diangkat oleh Tuhan. Itulah kasih yang mendasari persahabatan. Wah, kalau kemarin saya sudah bilang ya Bapak Ibu, saya nggak ngerti kenapa disebut meja hijau. Apa memang betul mejanya hijau? Tapi toh ketika saya lihat-lihat di YouTube dan semua, yang namanya persidangan tidak selalu mejanya hijau. Tapi kenapa disebut meja hijau? Padahal hijau identik dengan pertumbuhan. Tetapi acap kali meja hijau itu jadi ajang pertarungan. Siapa lu? Lu harus kalah, gua yang menang. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Amin. Jemaat Sokit harus catat baik-baik. Bangun persahabatan Anda didasari dengan kasih. Karena persahabatan antar teman itu akan menjadi sehat ketika Anda melandasinya dengan kasih, bukan dengan hal yang lain. Lihat kanan kiri, katakan begini, dengan kasih. Haleluya. Pak, tapi sakit. Sakitnya tuh bukan di sini saja Pak, di sini juga, di sini juga. Oh, di mana-mana Pak. Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini. Ya. Tapi saya berharap damai sejahtera ada dalam hidup kita. Aduh Pak, dengar khotbah ini begitu pulang, aduh kalau sudah mau masuk gang rumah, itu orang menjijikkan sekali. Aduh, dengar namanya saja. Tapi kita anak-anak Tuhan harus bisa mengasihi. Amin. Amin. Yang kedua, pulang gasik ya. Haleluya. Biasanya poin 2 itu di situ sudah jam 8 lebih 5. Jam 9 lebih 5. Ini masih jam 8.47. Jadi 2 jam lagi kita. Yang kedua, sahabat sejati itu dia siap menjadi teman dalam kesukaran. Aduh, ini apa lagi ya Pak? Kita akan lihat ayatnya. Ini bukan omongan saya. Sahabat sejati dalam kesukaran. Ayat 17 Amsal menyebutkan seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, anytime, terus tidak ada ujung waktunya kapan berhenti. Landasi persahabatanmu dengan kasih. Yang kedua, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saya ketika siapkan ayat ini, jujur beberapa minggu ini saya memikirkan dan kemudian ingat cerita film-film kungfu. Saudara mungkin sering ya nonton itu. Pak, nonton film kan dosa. Saya
kayaknya belum temukan sih pemahaman nonton film itu dosa. Nah, tergantung filmnya. Kalau film yang mungkin hanya sekedar hiburan, kemudian film ya cerita-cerita yang menarik, dalam tanda kutip tidak ada unsur-unsur apa-apa gitu ya, silakan aja. Saya juga pernah nonton kok. Saya nonton dengan anak saya di bioskop di Purwokerto. Ya walaupun mau masuk gedung bioskopnya rada lirik kanan kiri. Karena kan masyarakat di daerah kita belum bisa memahami sepenuhnya pendeta masuk gedung bioskop. Kan nanti jangan-jangan ini pendeta kok masuk gedung bioskop mau nonton apa gitu ya. Saya nonton bawa anak yang kecil lihat film Banteng namanya, saya lupa film apa. Anak saya yang kecil itu masih TK atau kelas berapa itu. Oh dia sampai senang sekali lihat Banteng. Yang artinya tidak dipandang tapi kemudian dia ternyata menjadi sebuah ikon dan terkenal. Saya nonton di bioskop dengan teman-teman, yuk kita nonton Avenger. Nah kecuali pendeta aneh nonton, yuk saya ajak anak-anak muda kita nonton Malam Jumat Kliwon. Nah itu merasa mikir-mikir saudara. Silakan, dalam tanda kutip Bapak Ibu Saudara, kita perlu hiburan juga, perlu hal-hal yang menarik. Tetapi kadang-kadang kita punya pemikiran yang salah juga. Bukan berarti kalau boleh berarti ya boleh semuanya. Enggak juga. Sama dengan hobi-hobi. Nonton bola silakan. Tapi kalau nonton bola itu sudah mengganggu chemistry suami istri, ya harus bertobat. Hobi apapun. Saya dulu senang hobi mancing. Tapi bertobat setelah seharian saya keliling Patik Raja sampai ke Basen. Mancing seharian. Cuma dapat 1 ikan. Modalnya lebih banyak. Beli minum, makan di warung, pulang cuma 1. Kalau begini tadi mendingan yang beli ke warung, mendingan beli ke pasar ikan, pulang sudah bawa serenteng. Tetapi memang menariknya ketika mancing, ditungguin, nggak kena. Ada kebiasaan-kebiasaan, tapi Bapak Ibu Saudara, di situ saya banyak belajar. Ada pertemanan, sama seperti yang saya lihat di film-film kungfu. Ada orang karena ketemu di tengah perjalanan tanpa direncanakan, kemudian ada sesuatu chemistry karena ditolong dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengikat janji, mereka berlutut, bersumpah di film itu kepada langit dan bumi, mengangkat satu dengan yang lain sebagai saudara angkat. Bahkan disebut si A jadi kakaknya, si B jadi adiknya. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika sudah mengikat janji menjadi saudara angkat, saya lihat di film-film itu, kesukaran apapun, hal yang dialami oleh saudara angkat, maka saudaranya ini dia akan berjuang keras. Bahkan kalau saudara angkatnya ini mati terbunuh, dia bersumpah akan membalaskan dendam. Saudara, bukan bicara balas dendamnya, tetapi ada ikatan yang luar biasa. Ada sesuatu yang dibangun ketika seseorang mengangkat persaudaraan.
Menjadi saudara angkat artinya sejak itu apa yang menjadi kesusahanmu menjadi kesusahanku. Apa yang menjadi kesenanganmu menjadi kesenanganku. Tidak ada persaingan apapun. Saling menopang, saling mendukung. Tapi aneh, ada banyak orang Kristen katanya satu iman, satu saudara. Ketika melihat orang lain kesukaran, kita kipas-kipas angin dan berkata, itu dosamu, maka kamu harus bertobat. Ada banyak kita suka menghakimi orang yang sedang dalam kesukaran, tapi kita lupa untuk ikut berempati. Bukan simpati saja, berempati. Apakah kita kalah dengan film-film yang hanya mengangkat persaudaraan, saudara angkat? Kita ini satu gen, darah Kristus. Kita sudah ditebus dengan darah yang sama, darahnya Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak bisa menjadi seorang saudara ketika teman kita, ketika orang-orang yang ada di dekat kita mengalami kesukaran? Apakah kita ada di situ? Apakah kita siap menjadi saudara saat sahabat kita ada dalam kesukaran? Wah, kalau lagi cuanda gak usah ditanya Bapak Ibu. Ya, lagi happy gak usah ditanya. Biasanya ada istilah, ada gula, ada semut. Kenapa semut ada di situ? Karena ada sesuatu yang manis dia bisa kecap. Tapi juga ada peribahasa, habis manis sepah dibuang. Aduh, saya sedih kalau mendengar ada orang Kristen masih ribut, musuhan, yang jadi lawannya juga sama-sama Kristen. Kalau kita belajar kitab Korintus Bapak Ibu Saudara, persoalan apapun sebenarnya kan disebut di situ pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tapi Dia sudah persiapkan dan berikan kekuatan. Tapi Paulus di situ menyebutkan juga, ketika ada orang ribut tidak bisa diperdamaikan, bahkan naik ke meja hijau, sebenarnya di hadapan Allah dia sudah kalah. Karena pengadilan yang tertinggi adalah Tuhan Allah. Ada banyak orang bisa manipulasi dan lain sebagainya di meja hijau. Tetapi di hadapan Tuhan semua transparan dan jelas. Saudara, mari kita belajar pagi hari ini. Sebagai umat Kristiani, orang-orang yang dikasihi Tuhan, saya rindu setiap kita memahami bahwa pertemanan Anda, persahabatan Anda harus didasari dengan kasih. Supaya Anda pun tidak terluka. Sebab satu kali waktu yang namanya perjalanan Bapak Ibu Saudara, saya sering sampaikan begini, suami istri aja bisa ribut loh. Saya cukup ekstrim ketika ada seorang kanselor pernikahan, dia kesaksian begini. Satu kali waktu ada pasangan yang mau menikah datang. Biasanya kalau pasangan yang baru mau menikah itu, waduh, semua manis-manis Bapak Ibu. Si kanselor dia tanya begini, kalian sudah pernah ribut belum? Kok bilang mau menikah? Belum. Sudah, kalau belum pernah ribut, kamu datang lagi ketemu saya untuk kanseling 1 bulan yang akan datang, kamu ribut dulu. Si pasangan ini bingung loh, ini kok hamba Tuhan biasanya orang ribut diperdamaikan, ini gak ribut disuruh ribut. Ternyata 1 bulan kemudian datang, kemudian ditanya, sudah ribut? Sudah Pak, gara-gara Bapak suruh pulang kami cari keributan, kami bingung juga cari keributan apa. Tapi ternyata setiap hari itu kami ada beda pendapat dan itu menjadi pertengkaran. Nah itu, berarti kamu gak jujur kemarin. Kemudian mulai dilayani, di counseling. Saudara semua,
Kalau baru awal-awal, oh itu manisnya luar biasa. Tapi seiring perjalanan waktu, tempo-tempo, itu bisa membuat kita mengalami stagnan, tawar hati hambar. Tapi Alkitab sekali lagi jelas-jelas mengajar kepada kita. Korintus juga mengajar kepada kita dalam 2 Korintus, kalau engkau tawar hati, ada solusi yang harus Anda kerjakan. Saudara, mari kita mau belajar memiliki persahabatan yang sungguh-sungguh membawa dampak satu dengan yang lain. Jangan cari keuntungan apapun ketika kita betul-betul memiliki persahabatan yang sejati. Jangan Bapak Ibu, karena kita akan terluka. Nyesel aku bojo karo ko, ngerti kayak gini bebeh biyen. Bukankah sering kali kita dengar begitu? Berbeda. Walaupun kamu seperti itu, tapi aku sudah menetapkan hati untuk memilihmu dan menjadikanmu pasangan. Aku siap dengan segala keadaan. Karena apa? Kasih. Pak, tapi kan dunia dagang kan gak bisa. Kok kasih terus ya ludes. Saudara, dunia dagang memang ada aturan main. Saya sering bilang ke siapapun, hutang tetap hutang dan hutang harus dibayar. Amin. Oh, kita kan sama-sama anak Tuhan, disokit. Kan Pak Pendetanya ngajarin kita harus dalam kasih. Saya tidak bicara begitu, hutang tetap hutang harus dibayar. Karena itu hukum. Kecuali, saya sering bilang, saya ngajar di kelas ketika saya ketemu mahasiswa membahas manajemen keuangan. Saya bilang begini, jangan sampai terjadi pinjam meminjam kas gereja. Tapi kalau ada jemaat yang perlu dan memang harus disupport, gereja harus bantu. Ini prinsip Alkitab. Karena apa? Supaya kita bisa saling berbagi dan mengasihi. Kadang-kadang karyawan Kristen, bosnya Kristen, ini bisa selip. Ketika terjadi sesuatu, karyawan ditegur, loh Pak, katanya Kristen mengasihi, aku salah kok diomelin. Kalau salah ya tetap ditegur. Dimanapun. Saya pun begitu. Apa begitu label pendeta, gak bisa marah sama anak. Anak saya buat kesalahan, oh gak apa-apa, bagus banget. Lakukan lagi, enggak. Pendeta, tapi ketika anak saya salah, saya tegur, saya marah. Karena apa? Saya harus mendidik dia. Mari kita belajar secara proporsional. Kita anak-anak Tuhan yang siap satu kali waktu kita berjumpa dengan Tuhan kita. Amin. Waktunya gak lama kok, singkat. Gak terasa saya tahun depan sudah umur 50. Gak terasa kalau cuma 70, deadline-nya tinggal 20 tahun. Itu pun kalau sehat terus. Doa saya sehat terus. Tapi kalau gak sehat, bukankah kita sering lewat pong, di situ tertulis lahir 2000 sekian, meninggal 2000 sekian juga. Tapi ada yang lahir tahun 1950 sekian, meninggal tahun 2012 atau sekian. Artinya apa? Variatif. Tapi satu kali waktu kita memang harus pulang ke sana. Mari bereskan hati hidup kita. Saudara, mari yuk kita belajar membangun pertemanan, persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Saya heran kalau ada orang tua sampai marah habis-habisan dan bahkan mencoret marga, mencoret nama, fam, gara-gara anak melakukan ini itu. Tapi juga kita sebagai anak jangan sampai kita melukai orang tua kita. Tetap jagai.
Amin. Sekarang say hello sama sebelahnya, bilang begini, menjadi sahabat dalam kesukaran. Kalau teman Anda jatuh di tempat yang pernah Anda jatuh, Anda jangan bilang sorak-sorai, jatuh juga kamu di situ. Nah, kita harus bantu dia keluar dari situ. Kita siap menjadi rekan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, teman-teman tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Kita baca kalimat ini Bapak Ibu. Saya senang buat kalimat di akhir pemberitaan firman untuk mengingatkan kita dalam sebuah statement pernyataan simple. Yuk kita baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Sahabat mampu hadir dalam setiap keadaan tanpa pamrih. Amin. Yang masih punya ganjalan, mari kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, ajar aku untuk bisa melakukan firman.